Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap semangat dalam belajar. Semoga Allah memudahkan kita semua. Baik, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Oke, hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, untuk muatan pelajaran PPKN, pembelajaran ke-1. Silakan kalian siapkan buku bahan belajar daring jilid 2, halaman 1 sampai 5. Dan jangan lupa buku paket tematik tema 2 serta alat tulis. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah KD 3.2, memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, indikator yang harus kalian kuasai pada pembelajaran kali ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan perbedaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, siswa dapat memberikan contoh hak dan kewajiban terhadap energi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk keyword atau kata kuncinya adalah hak dan kewajiban. Baik, sebelumnya kita baca hadis dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini terkait dengan hak dan kewajiban. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terjadi sepeninggalku sifat monopoli, yaitu mementingkan diri sendiri, dan beberapa sifat kemungkaran. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pesan Tuhan kepada kami menghadapi hal itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunaikanlah kewajibanmu dan mintalah kepada Allah untuk mendapatkan hakmu. Untuk peta pikiran bisa disaksikan di slide, ya. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan pertama tentang pengertian hak dan kewajiban. Hak merupakan segala sesuatu yang sudah semestinya kita terima atau kita dapatkan. Misal, sebagai siswa, kita berhak mendapatkan pendidikan. Sebagai anak, ketika di rumah, kita mendapatkan hak untuk memperoleh kasih sayang dari orang tua. Nah, sedangkan kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Contohnya, guru memiliki kewajiban mendidik siswa, sedangkan siswa memiliki kewajiban belajar dengan giat. Berikutnya, penerapan hak dan kewajiban warga negara terhadap energi. Yang kita bahas yang pertama adalah hak dan kewajiban warga negara terhadap air. Nah, ini hak warga negara terhadap air. 1. Memanfaatkan air bersih untuk keperluan air minum. Yang kedua, menggunakan air bersih untuk mencuci pakaian. Dan yang ketiga, menggunakan air bersih untuk memasak. Kemudian, selanjutnya adalah kewajiban warga negara terhadap air. Yang pertama, mematikan keran air setelah selesai digunakan. Kemudian yang kedua, nah ini penting, menjaga kebersihan sungai. Sedangkan yang ketiga adalah menghemat penggunaan air bersih. Berikutnya adalah hak dan kewajiban warga negara terhadap energi minyak bumi. Hak warga negara terhadap energi minyak bumi yang pertama, memanfaatkan minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan atau mobil. Yang kedua, memanfaatkan minyak bumi untuk bahan bakar mesin diesel. Kemudian yang ketiga, mendapatkan keuntungan dari penjualan gas LPG. Selanjutnya adalah kewajiban warga negara terhadap energi minyak bumi. 1. Menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Misalnya, menggunakan sepeda atau kita goes ketika jarak yang ditempuh cukup dekat.
Yang kedua, menggunakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Misalnya menggunakan biogas. Sedangkan yang ketiga adalah melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada pelanggaran pemanfaatan bahan bakar minyak. Berikutnya, kita akan bahas hak dan kewajiban warga negara terhadap energi listrik. Yang pertama, hak warga negara terhadap energi listrik. 1. Memanfaatkan energi listrik untuk menyetrika pakaian. Yang kedua, memanfaatkan energi listrik untuk menerangi ruangan saat kita belajar. Sedangkan yang ketiga, memanfaatkan energi listrik untuk belajar menggunakan komputer atau laptop. Nah, berikutnya adalah kewajiban warga negara terhadap energi listrik. 1. Mematikan lampu belajar setelah selesai belajar. Yang kedua, membuka dan menutup kulkas seperlunya. Karena ketika kita sering membuka atau menutup kulkas, itu akan menyedot energi listrik yang cukup banyak. Yang ketiga, menggunakan lampu hemat energi. Kemudian, pembahasan yang ketiga terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, yang kita bahas yang pertama adalah hak dan kewajiban sebagai peserta didik. Nih, kita ketahui dulu hak sebagai peserta didik. Nah, ini kalian semua adalah peserta didik. Kalian memiliki hak sebagai berikut. 1. Mendapatkan pembelajaran dari guru. Misalnya seperti saat ini, Ustadz mengajar. Nah, kalian meskipun dari rumah tetap mendapatkan pembelajaran dari guru, karena itu merupakan hak kalian. Yang kedua, memiliki kesempatan bertanya saat proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, mendapatkan nilai hasil belajar. Kemudian, kewajiban sebagai peserta didik. Nah, ini penting juga dicermati, ya. Yang pertama, kewajiban sebagai peserta didik adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, menjaga ketertiban saat proses belajar mengajar. Sedangkan yang ketiga, menghormati guru. Berikutnya adalah pentingnya pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Kewajiban hendaknya dilaksanakan sebelum menuntut hak. Pelaksanaan hak dan kewajiban dikatakan seimbang apabila hak yang diperoleh seseorang disertai pelaksanaan kewajiban secara bertanggung jawab. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan masuk pada aktivitas siswa. Silakan kalian bisa mengamati gambar berikut ini. Nah, silakan bisa diamati gambarnya. Gambar yang pertama. Nah, kemudian setelah kalian mengamati gambar, kalian bisa menjawab pertanyaan berikut pada buku BBD halaman 3. Ini ada 4 pertanyaan, nanti bisa kalian baca dan kalian kerjakan di buku BBD halaman 3. 1. Apakah kita berhak menyalakan TV? Jelaskan. 2. Apa yang terjadi jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton? Nah, kamu jelaskan. Yang ketiga, apa yang perlu kamu lakukan jika akan tidur? Nah, tulis nanti di situ. Yang keempat, apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar di atas? Nah, gambar tadi ya, yang kamu amati di awal tadi ya. Nah, itu. Kemudian, yang selanjutnya, kamu mengamati gambar yang kedua atau gambar B. Nah, seperti tadi, setelah kamu mengamati, kamu bisa menjawab pertanyaan pada buku BBD halaman 3. Ada 4 pertanyaan ya. Yang pertama, apakah kita berhak menyalakan TV? Silakan bisa dijelaskan. Pertanyaan kedua, apa manfaat kita menonton TV bersama anggota keluarga? Silakan dijelaskan. Kemudian yang ketiga, apa yang akan terjadi jika setiap anggota keluarga menonton TV sendiri-sendiri? Misalnya kamu nontonnya di kamar sendiri, nanti ayahmu nonton di ruang tamu, terus ibumu nonton gini, wah, jadi satu keluarga tapi sendiri-sendiri nontonnya. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, itu.
Yang keempat, hal baik apa yang bisa kita contoh dari gambar di atas? Gambar yang tadi kamu amati yang gambar B ya. Nah, tuh. Nah, baik anak-anakku, itu tadi untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila masih ada materi yang belum jelas, kalian bisa menghubungi Ustadz Arifin. Terima kasih atas atensi kalian semua. Tetap semangat. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.